Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Anak-anakku yang soleh dan solehah, di bulan Ramadan ini mari kita aturkan banyak-banyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di masa pandemi corona ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan berkumpul bersama keluarga. Shalawat dan salam tak lupa selalu kita aturkan kepada qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, apa kabarnya? Semoga anak-anakku beserta keluarga masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Sempurnanya bagaimana? Sempurna mulai dari tata caranya sampai ibadah-ibadah sunnahnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, puasa adalah sebuah momentum. Momentum apa? Momentum untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala di bulan puasa itu dilipat gandakan sampai tak terhingga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menjamin pahala puasa itu Allah yang akan memberikannya. Nah, karena ini adalah sebuah momentum, maka mari kita manfaatkan bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi ilal ju' wal atos. Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Maka akan rugi sekali ketika kita sudah seharian menahan lapar dan haus, namun kita tidak akan mendapatkan pahalanya. Maka itu yang kita harapkan sebagai bekal nanti di yaumul akhir. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, agar puasa tidak menjadi hal yang sia-sia atau hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, maka kita perlu memperhatikan 5 hal. Yang pertama adalah meluruskan niat. Meluruskan niat puasa kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena ikut-ikutan, ya. Apalagi untuk mencari pujian, mencari angpau dari orang tuanya. Misalnya 1 kali puasa dikasih 10.000, bolehlah itu sebagai sebuah motivasi. Namun tetap harus kita luruskan niat bahwasanya puasa kita itu hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis innama a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Maka ibadah puasa itu kita luruskan niat kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, anak-anakku, pelajari tuntunan puasa, ya. Kenapa? Karena puasa Ramadan adalah sebuah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Tentunya setiap ibadah, ya, sudah memiliki ketentuan dan syariat agar ibadah puasa yang dilakukan sesuai dengan tuntunan. Kita tentu harus berharap atau belajar
rukunnya, misalnya rukun puasa itu seperti apa, kemudian sunnah-sunnah puasa, hal-hal yang memakruhkan puasa, atau hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Itu kita pelajari dengan seksama. Di samping sebagai nilai plus ya, di dalam belajar. Mungkin di sekolah jarang kita dapatkan. Nah, ini kesempatan dan momentum bagi anak-anakku semua untuk lebih memperdalam ilmunya tentang tuntunan-tuntunan puasa. Mulai dari rukun, kemudian sunnahnya, hal-hal yang membatalkan puasa, maupun hal-hal yang dimakruhkan oleh puasa. Kemudian yang ketiga, anak-anakku, momentum puasa ini adalah momentum diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, untuk menyibukkan diri dengan ibadah, bukan menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau selama 11 bulan di luar Ramadan, diri ustadz mungkin, orang tua kita, atau diri kalian sendiri disibukkan dengan urusan-urusan duniawi, urusan-urusan yang berhubungan dengan dunia kita, mulai dari bekerja, mencari nafkah, atau hal-hal sepele, misalnya berkumpul dengan teman-teman, mabar ya, main bareng. Nah, kita kurangi aktivitas itu setelah kita lalui 11 bulan yang lalu. Di momentum bulan Ramadan ini kita tingkatkan secara kuantitas ya, dan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Di kultum yang lain, Ustadz menyarankan untuk membuat agenda yang mengatur kegiatan atau aktivitas ibadah kita sehari-hari. Mulai dari setelah sahur misalnya, habis sholat subuh ya, kita buat daftar mendengarkan kultum misalnya, baik itu dari online, media online, maupun dari media televisi, atau mungkin dari kultum dari orang tua kita sendiri ya. Kemudian membaca Al-Masurah, jangan lupa kemudian sholat duhanya tetap, membaca Al-Quran, murojaahnya ya, kita tingkatkan ya. Kalau kita masih membaca Al-Quran masih tergagap-gagap, belum lancar, kita tingkatkan dengan lebih banyak belajar, kita tingkatkan kualitas bacaan kita ya. Kalau hafalannya sering lupa, ya kita ulang-ulang sekali lagi ya. Atau biasanya yang sholat duhanya 2 rakaat, kita tambah jadi 4. Yang sudah 4 bisa ditambah jadi 6. Begitu meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan positif yang dapat menghasilkan pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kendor di bulan Ramadan ini. Misalnya mabarnya, main bareng dengan teman-temannya dikencangi misalnya, karena momentum libur di tengah wabah pandemi corona. Jangan. Justru ini momentum dan kesempatan kita, anak-anakku, untuk lebih memperbanyak beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera diangkat, segera dihilangkan dari bumi kita, agar kehidupan kita berjalan dengan normal, aktivitas ibadah kita berjalan dengan normal. Dan semoga nanti di hari Idul Fitri kita dapat sholat berjamaah, berkumpul bersama dengan teman-teman dan keluarga. Nah,
Anak-anakku yang soleh dan solehah. Kemudian yang keempat adalah menjaga ucapan dan perbuatan. Momentum ibadah puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga mengekang hawa nafsu yang lainnya, amarah, dan segala perbuatan yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, yang artinya ada 5 hal, kita tarik kesimpulannya, ada 5 hal yang dapat merusak pahala puasa. Yang pertama itu adalah berdusta. Berdusta adalah sebuah perkataan ya, yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini adalah sebuah perkataan yang membuat puasa seorang muslim itu sia-sia. Hanya menahan rasa lapar dan dahaga. Dalam hadis Bukhari dikatakan yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Tuh kan. Kalau kita masih suka berbicara dusta, maka pahala puasa kita tidak akan kita dapat. Sia-sia. Kita berpuasa dengan sia-sia. Hanya dapat lapar dan haus saja. Tidak bernilai. Ya. Tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menggunjing keburukan orang lain. Nah, bahasa Inggrisnya itu apa ya? Rasan-rasan. Menggosip pria. Nah, menggosipi teman. Nah, kita tinggalkan hal yang seperti itu. Selanjutnya adalah mengadu domba. Nah, provokator. Ya. Memperbesar masalah tanpa mengetahui penyebab masalah. Nah, kemudian sumpah palsu. Dan yang terakhir adalah memandang dengan syahwat. Anak-anakku yang soleh dan solehah. Kemudian tips dari yang puasa kita, ya. Hal yang harus diperhatikan dari puasa kita yang lain adalah jaga kesehatan. Menjaga kesehatan saat berpuasa. Walaupun dalam kondisi puasa, paling tidak olahraga itu jangan kita tinggalkan, ya. Nanti dimarahi Ustaz Umam. Olahraga ringan, ya, misalnya jalan kaki pagi hari, tidak usah jauh-jauh, 50 meter bolak-balik 3-4 kali, ya. Atau jogging ringan kalau yang kuat misalnya. Nah, untuk mempertahankan stamina tubuh kita. Di samping itu, cara berbuka puasanya pun mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Apalagi di musim sekarang, musim yang mendekati musim pancaroba, ya. Peralihan musim. Kita kurangi minum-minuman terlalu dingin misalnya. Es. Ya. Kita kurangi minum makanan-makanan yang terlalu berminyak, misalnya gorengan misalnya. Nah, kita perbanyak memakan makanan yang bergizi tinggi, sayur hijau, ya, protein, kemudian minum susu tidak ketinggalan kalau ada, ya, kalau ada, atau mungkin susunya sudah tercampur dengan es campur misalnya. Nah, sebisa mungkin kita jauhkan, ya, diri kita ini dari
makanan-makanan yang secara tidak langsung bisa membuat diri kita itu cepat sakit. Ya tadi seperti misalnya minum es tadi terlalu berlebihan, misalnya minum esnya terlalu berlebihan. Yang harusnya cuma segelas ini minum sampai 6 gelas misalnya. Yang harusnya es campur semangkok ini makan es campur sampai 3 mangkok misalnya. Nah, jadi dikurangi agar puasa yang kita jalani itu tetap prima di siang hari dan bisa genap sampai nanti menjelang Idul Fitri. Tidak hanya jasad kita yang harus sehat, namun pikiran juga harus sehat. Bagaimana menjaga pikiran sehat itu? Beristirahat yang cukup, tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak berguna misalnya, sampai terbawa-bawa dalam mimpi misalnya, main bareng Mobile Legend misalnya, sampai terbawa-bawa dalam mimpi. Nah, jadi itu adalah 5 hal yang harus kita perhatikan dalam menjaga puasa kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kesimpulannya adalah mari kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini dengan berbagai perbuatan yang positif yang dapat menghantarkan pahala yang besar bagi diri kita, sehingga kita nanti bisa menikmatinya di akhir atau di yaumul akhir. Karena itu akan kembali kepada diri kita. Baik, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Sekali lagi mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah corona ini dari bumi kita, sehingga kita dapat bersilaturahim. Syukur-syukur nanti di Idul Fitri Ustadz bisa mendatangi kalian atau kalian mendatangi Ustadz. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.